Kita akan lanjutkan pagi hari ini, yaitu tentang perjanjian darah, saudara. Ya, supaya saya katakan, saudara, suatu perjanjian adalah Allah sendiri yang menginisiatifkan, Allah sendiri yang memilih. Dan jika saudara dan saya sudah dipilih untuk menjadi umat Tuhan, semua itu, saudara, bukanlah sia-sia, bukanlah suatu kebetulan. Tetapi Tuhan dikatakan sebelum dunia dijadikan, Dia telah memilih kita, saudara. Jadi karena Dia telah pilih kita dengan pengetahuannya yang maha tahu, Dia menjadikan saudara dan saya mewarisi kerajaan Allah. Oleh sebab itu kita selalu syukuri, berterima kasih, betapa baiknya Tuhan kita atas hidup kita. Terus tuh saudara kita setia ya, mengikuti Dia, apalagi saat-saat seperti ini. Janganlah sia-siakan waktu kita dalam hal-hal yang tidak berguna, tetapi usaha saudara untuk mendalami pengenalan akan Tuhan lewat firman Tuhan, doa, pujian, penyembahan, dan mendengar juga banyak hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan firman Tuhan lewat YouTube, lewat internet. Ya, bukan semuanya yang bagus, tetapi banyak hamba Tuhan yang dipakai Tuhan saat ini justru memberikan banyak pelajaran yang sangat berharga. Saya sendiri mendapat banyak berkat dari hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada kita semua. Dan saya yakin banget Tuhan sedang menyatukan gereja juga, saudara, tidak memandang denominasi, tetapi menyatukan semua orang yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Maka akan terjadi, saya yakin sekali, saudara, setelah ini akan terjadi suatu gerakan Roh Kudus yang dahsyat. Bukan karya manusia, tetapi karya Roh Kudus, di mana Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus ditinggikan, saudara. Bukan hambanya, bukan denominasi, bukan gereja, tetapi nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Kita tahu hampir semua hamba Tuhan menyatakan bahwa sangat dekat, saudara, kita memasuki akhir zaman. Dan saya percaya bukan suatu hal yang baru bagi jemaat di Guiding Light, sebab bertahun-tahun saya sudah mengajarkan tentang akhir zaman, tentang kitab Wahyu, tentang kronologi apa yang akan terjadi di akhir zaman, ya saudara. Dan kita tahu, bagi kita di GL percaya bahwa kita harus lewati masa-masa susah, tetapi janganlah saudara khawatir, sebab kasih karunia Tuhan besar di atas hidup kita. Kita akan dipelihara Tuhan, bukan saja itu, tetapi juga Tuhan akan menyatakan kuasa dan kedahsyatan di dalam kehidupan kita semua. Amin, saudara. Puji Tuhan. Hari ini kita akan melihat ya perjanjian Tuhan dengan Nuh, saudara. Dan perjanjian ini khususnya ya tidak ada syarat. Nanti kita akan melihat pada umumnya perjanjian antara Tuhan dan maksudnya di berkat itu tidak mengandung syarat. Berarti Tuhan dengan kemurahannya memberkati ya umat manusia lewat perjanjian dengan Nuh. Dan saudara tahu apa yang terjadi di masa Nuh. Sekarang kita melihat hal-hal yang amat mirip, saudara. Sebab di Lukas 17 Tuhan ya kutip dua hal yang dikatakan tanda akhir zaman itu. Dua hal yang kita harus perhatikan, yaitu tandanya zaman Nuh dan tandanya Lot, saudara. Dan kita tahu dunia saat ini mirip seperti zamannya Nuh. Terutama dikatakan di Kejadian pasal 6, pada saat manusia itu bertambah banyak. Sekarang kita mengetahui manusia ini banyak sekali di bumi. Ya, di atas mungkin udah 10 miliar, saudara. Jadi kita tahu ini juga mulai menggenapi, saudara, yaitu nubuatan di akhir zaman. Nubuatan Nuh juga pada saat manusia semakin banyak. Namun di dalam firman Tuhan ayat 6, pasal 6, mari kita melihat sedikit ya. Di Kejadian pasal 6 apa dikatakan, saudara? Saya mau sedikit sampaikan, ini juga mengandung sedikit profetik ya, saudara. Jadi kita tidak hanya mengajarkan
tidak hanya mengajarkan tentang perjanjian, tetapi juga memberi sedikit gambaran yang serupa, ya, zaman kita ini dengan zaman, mungkin bukan seluruhnya tapi sedikit serupa, saudara. Apa yang terjadi di zaman Nuh? Di Kejadian 6 dikatakan ayat 1, ketika manusia itu mulai banyak, bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, sama seperti kita sekarang, padat sekali, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Ada terjadi yang agak sedikit beda, yaitu ada suatu persetubuhan antara malaikat Tuhan dengan manusia dan timbullah raksasa. Tapi mari kita melihat selain itu apa yang dilihat ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, saudara. Jadi pada zaman Nuh itu bukan saja tingkah laku manusia yang jahat, tetapi cenderung hatinya, ya, pemikirannya, keinginan hati mereka hanya berbuat jahat, saudara, berbuat dosa. Jadi Tuhan tidak hanya melihat kelakuan, tetapi melihat, aduh, semua orang hatinya jahat, pikirannya jahat, hanya mau melakukan kejahatan. Saya tidak tahu apakah zaman ini seperti itu, tapi mungkin mirip-mirip seperti itu. Tidak lagi ada hati nurani, tetapi cenderung selalu mau melakukan hal yang jahat. Ini adalah hal yang sangat mirip, yang sangat mengkhawatirkan, dan juga sesuatu yang kita anak Tuhan harus berjaga-jaga selalu, menjaga hati kita tulus dan kudus di hadapan Tuhan. Ya, karena lewati zaman-zaman ini, saudara, roh-roh jahat bekerja keras, perzinahan, perampokan, penipuan, kemunafikan. Mereka tidak mau mengikuti peraturan. Kita melihat begitu banyak orang, saudara, mereka mengabaikan, ya, nasihat-nasihat pemerintah untuk memisahkan diri, tetapi mereka masih berkumpul, saudara, di tempat-tempat yang tidak di tempat umum. Mereka berkumpul sehingga terjangkit, ya, COVID-19 dan meninggal. Semua ini sebenarnya bisa dihindari, tetapi karena manusia tidak suka, ya, mengikuti perintah Tuhan, pemerintah atau nasihat pemerintah, sehingga melanggar hukum, dan sangat menyedihkan, saudara. Dan kalau satu orang kena jangkit dan dia kembali ke rumah, akhirnya apa yang terjadi? Semua orang di rumah pun dijangkiti COVID-19. Ya, saudara, marilah kita mengenal, ya, kehendak Tuhan pada saat ini. Nah, kita baca di Kejadian pasal 6, haleluya, ayat 18. Kita melihat pada saat itu apa yang terjadi. Pada saat manusia semakin jahat, sudah kecenderungan hatinya hanya berbuat jahat, kekerasan, saudara, di mana-mana, saudara. Nah, apa yang terjadi? Tetapi apa Tuhan katakan? Ayat 13, ayat 13. Berfirman Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan. Tuhan akan mengakhiri. Dunia penuh dengan kekerasan. Bayangkan, saudara. Saya tidak tahu betapa banyak jumlah umat manusia pada saat itu, tetapi saya yakin tidak sedikit, saudara. Ya, tidak sedikit.
Sehingga dikatakan, aku putuskan untuk memusnahkan mereka. Saudara, ini satu hal yang pada saat ini kita tidak dapat bayangkan ya. Tapi kita melihat saja sudah berapa ribu orang yang meninggal karena COVID. Kita sudah gentar ya saudara. Tuhan izinkan itu terjadi. Nah bayangkan di zamannya Nuh, di mana mungkin miliaran manusia, saya tidak tahu. Tiba-tiba air turun, hujan, mereka tidak sadari dan mereka lenyap di dalam air. Itu jumlahnya tidak sedikit saudara. Bukan saja dewasa tetapi juga anak-anak, binatang, semuanya mati saudara. Nah, kemudian diperintahkan untuk membuat bahtera. Karena apa dikatakan? Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Dan kemudian dikatakan ayat 17. Sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah dan meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku luar biasa. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Ya, itu luar biasa ya saudara. Karena di pasal 6 ayat 9 dikatakan, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kenapa Nuh diselamatkan Tuhan dan tidak jatuh di dalam penghakiman Tuhan atas bumi? Ada dua hal saudara. Ada dua hal dikatakan firman Tuhan. Dikatakan dia hidup benar. Dia tidak ikut berdosa dengan orang-orang di sekitarnya. Dan dia bergaul dengan Allah. Lihat kan, dia bergaul dengan Allah. Berarti saudara bayangkan, saya tidak dapat bayangkan, tapi saya bayangkan. Selain Nuh, semua orang di bumi saat itu hidup berdosanya yang berlimpah-limpah. Selain Nuh tidak ada orang yang bergaul dengan Allah. Sehingga Allah hanya dapat menyelamatkan Nuh dan keluarganya, saudara. Ini sulit ya saudara untuk kita pikirkan. Kenapa manusia bisa sampai demikian rupa? Karena saya yakin salah satu sebab adalah sangat nyaman saat itu saudara. Karena tidak pernah adanya hujan, tidak ada, seperti saya pernah katakan, bumi saat itu sangat beda. Semua orang hidupnya tuh panjang umur, 800-900 tahun. Ya. Dan saya percaya semua makanan dan segalanya tuh melimpah, nyaman saudara. Sehingga mereka lakukan apa saja yang mereka ingin lakukan. Mereka tidak pikirkan tentang adanya Tuhan, adanya penghakiman. Hati nurani mereka tuh mati saudara. Tetapi Tuhan katakan, karena Nuh engkau hidup benar di generasi. Dan Nuh orang yang tidak berdosa. Tidak mengikuti mereka yang di luar melakukan dosa. Dan dia bergaul dengan Allah. Bayangkan, satu orang saja bergaul dengan Tuhan. Sebab kita tahu saudara, saya tidak tahu tentang anak-anak. Cuman
karena Nuh benar, maka istri, 3 anak, 3 menantu diselamatkan. Saya pernah sampaikan bahwa salah satu anaknya Ham dan istrinya belum tentu benar, saudara. Tetapi karena Nuh benar, maka mereka pun selamat dari air bah. Kita belajar satu hal. Maka kalau saudara benar dan bergaul, makanya saudara melihat berkat itu juga ya diberikan kepada keluarga kita. Luar biasa, saudara. Nah, di dalam Kristus lebih lagi. Kalau saudara terus meyakinkan dan percaya, mendoakan, maka sekeluarga, anggota saudara yang saudara kasihi diselamatkan juga. Perjanjian Nuh adalah perjanjian pertama setelah manusia jatuh dalam dosa. Ya, nomor 1 yaitu, ini yang perjanjian pertama yang kita lihat. Di dalam 10 Alkitab itu, Allah pertama ada perjanjian dengan manusia adalah Nuh. Dia dipilih. Dan kita tahu Allah sendiri yang memilihnya. Nah, di dalam hampir setiap perjanjian kita melihat ada 2 tahap. Kita harus perhatikan kenapa 2 tahap. Nanti saya akan menyatakan perjanjian ini pertama adalah panggilan, kemudian diteguhkan perjanjian ini. Pada saat Nuh dipanggil Tuhan karena dia hidup benar, Tuhan bilang, aku akan ada perjanjian bersamamu. Itu perjanjian itu belum diteguhkan. Kenapa? Karena Nuh harus melakukan terdahulu apa yang Allah perintahkan dia. Apa yang diperintahkan Allah? Tuhan perintahkan dia untuk membangun bahtera, membuat bahtera yang besar. Kemudian binatang itu sebenarnya mereka datang sendiri, saudara. Sepasang-sepasang itu Tuhan yang pimpin binatang itu masuk ke bahtera. Nuh sudah setia melakukan apa yang harus dikerjakan, yaitu yang dimana Tuhan telah tugaskan dia untuk melakukan, dia lakukan dengan setia. Nah, saudara, pada saat itu percaya saya, orang-orang yang melihatnya pasti mencemooh, pasti mentertawakan. Nuh, lu lagi buat apa? Ini apa nih? Mereka tidak pernah mungkin melihat apa ini, perahu begitu besar bahtera. Ditertawakan, saudara. Diejek mungkin, kita tidak tahu. Tapi saya tahu setiap kali kalau Tuhan suruh kita lakukan sesuatu, kadang-kadang ditertawakan oleh orang. Mereka tidak percaya, saudara. Itu pada umumnya. Tapi Nuh setia. Dia terus lakukan, bahkan dia memberitakan, hujan sudah mau turun, bertobatlah, saudara. Diberikan waktu lebih dari 100 tahun untuk Nuh usaha meyakinkan orang bumi supaya tidak berdosa terus, tapi bertobat. Sayangnya, saudara, dia telah berhasil melakukannya, tetapi manusia pada saat itu tetap mengeraskan hati. Nah, apa yang terjadi? Setelah Nuh lakukan semua itu dan kemudian mereka masuk ke bahtera, Tuhan Allah sendiri yang menutup pintu bahtera itu, turunlah hujan deras. Nah, itu artinya juga sama di mana-mana kita melihat. Di akhir zaman ini akan sama, saudara. Sebelum Tuhan jatuhkan penghakiman di atas bumi, umat manusia akan terdahulu diselamatkan. Umat pilihan Allah akan terdahulu diselamatkan sebelum penghakiman itu turun di atasnya. Ya, saudara, percayalah bahwa kita umat pilihan tidak akan melewati penghakiman Allah yang dahsyat. Kita lewati penganiayaan dari antikristus, tetapi kita tidak akan sama-sama menderita dari amarah Allah, tidak. Sama seperti Nuh, di mana
Tuhan masuki mereka dulu di bahtera, kemudian barulah air itu turun, air bah itu turun dan menghanyutkan setiap makhluk kecuali ikan yang ada di laut. Dan dua sifat Nuh yang kita perlu perhatikan adalah, pertama, dia setia, saudara. Ya. Dia bukan saja setia, dia percaya. Sehingga dia melakukan tugas sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Tugasnya apa? Membangun bahtera. Mengizinkan binatang masuk ke dalam bahtera. Menyiapkan makanan. Percaya setiap perintah Tuhan. Di mana pada saat itu dia tidak ada bayangan apa namanya hujan, karena nggak ada hujan pada saat itu. Apalagi tentang banjir yang sebesar itu, saya yakin tidak ada di dalam hati dia yang dia sanggup membayangkan. Tetapi dia setia. Jadi iman adalah percaya, melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan setia saja. Kadang-kadang kita tidak mengerti ya, apa yang akan terjadi. Ya, aku tetap percayalah Tuhan, aku tetap percaya, tetap pegang atas janji. Itu juga Nuh apa yang terjadi. Dan setelah itu, saudara, ya, ada hal yang penting. Setelah hujan turun dan kemudian air surut, disitulah baru Tuhan meneguhkan perjanjiannya. Ya kan, pertama panggilan, tapi belum diteguhkan. Kapan diteguhkan? Setelah air bah itu lewat dan surut. Kemudian apa yang terjadi di pasal 8 ayat 20. Kita lihat Kejadian pasal 8. Setelah dia keluar, kemudian apa yang terjadi? Lalu Nuh, ayat 20, mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu yang mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ya kan? Saudara ingat apa yang terjadi? Yang seperti saya katakan, selalu ada darah yang tercurah. Nuh mengerti saat itu. Dan apa dikatakan ayat 21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Kenapa suatu persembahan korban binatang itu mendatangkan pengharuman? Ini adalah gambaran, saudara. Bukan Allah tuh kejam ya, senang melihat binatang tuh disembelih. Tapi adalah suatu gambaran, dia tahu ini adalah penebusan yang akan dia lakukan lewat anaknya. Sehingga persembahan itu meredahkan amarah Tuhan. Karena semua amarahnya, dosa manusia dijatuhkan di atas Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan saat ini mengasihi kita, karena amarahnya tuh udah dia lepaskan di atas Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian juga ini binatang adalah gambaran, saudara. Bukan Tuhan kejam itu binatang harus dibunuh, tetapi gambaran penebusan. Sehingga dia ingat, dia lakukan suatu perjanjian. Sebab, saudara, dia mengasihi manusia lebih dari binatang. Bagi Tuhan, jiwa manusia lebih bernilai, dan dia lebih mengasihi manusia dari saja binatang saja. Dan apa yang terjadi? Dikatakan di sini, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti, ayat 22.
musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepadanya, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmulah semuanya itu diserahkan. Sekali lagi kita melihat manusia beda dengan binatang. Manusia diciptakan dengan gambaran Allah. Manusia diberikan otoritas, kepintaran, hikmat, kepandaian. Manusia bukan datang dari binatang, saudara. Manusia diciptakan oleh Allah serupa dengan gambaran Allah. Jelas sekali di dalam perjanjian dikatakan, engkau beda. Binatang itu akan takut akan engkau. Engkau akan menguasainya. Itu otoritas yang Tuhan berikan lewat perjanjian ini. Kemudian apa dikatakan? Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semua itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Jadi ada sedikit berbeda, saudara. Kalau saudara lihat, sebelum air bah, manusia dan binatang hanya makan hijau-hijauan, saudara. Ingat kan? Bahkan Tuhan perintahkan Nuh, siapkan makanan yang hijau itu bagi binatang dan juga engkau. Jadi mereka nggak makan daging. Tapi setelah air bah, Tuhan katakan, mulai sekarang engkau diizinkan makanan daging, saudara. Jadi saudara janganlah merasa harus makan sayur-sayuran. Sebenarnya Allah izinkan kita makan daging, saudara. Perlu kita makan daging. Dan di sini karena siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan bertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan Tuhan tidak senang darah yang tertumpah, darah yang tidak berdosa tertumpah, dikatakan, karena membunuh, murder, ya, sesuatu dosa yang sebenarnya yang membunuh gambar Allah yang ada di dalam manusia. Nah, lihat ayat 9, saudara. Saya mau tekankan ayat 9. Pasal 9 ayat 9. Sesungguhnya aku akan mengadakan perjanjianku dengan kamu, dengan keturunan, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung ternak, binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari batra itu, segala binatang di bumi. Kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Perjanjian itu diteguhkan, ada tandanya. Tandanya apa? Pelangi di bumi. Dan di sini yang saya katakan, dua tahap. Tahap pertama Nuh dipanggil melakukan tugas Tuhan, kemudian setelah semuanya selesai, perjanjian itu diteguhkan dan diberikan tanda pelangi di bumi. Sama seperti kita, saudara. Nanti saya mau sampaikan sesuatu perjanjian Allah dengan kita secara pribadi. Bukan saja Tuhan bisa ada perjanjian dengan orang-orang yang tertentu, perjanjian yang besar ini yang saya katakan besar karena mencakup kehidupan manusia di seluruh bumi, tetapi Tuhan juga masih saudara berbuat perjanjian dengan kita secara pribadi, perjanjian kecil lah istilahnya, di mana perjanjian ini akan mempengaruhi kehidupan kita, keluarga kita, dan anak cucu kita. Itu akan saya sampaikan mungkin di minggu-minggu yang akan datang. Haleluya. Kita harap juga supaya virus ini cepat lalu, supaya kita bisa dapat beribadah bersama
di gereja lagi. Demikian sampai saat di sini dulu saudara firman Tuhan. Saya harap firman ini menjadi berkat dan kita belajar sesuatu yang luar biasa lewat kehidupan Nuh dan perjanjiannya dengan Allah. Tuhan memberkati. Izinkan saya mendoakan saudara dan memberkati saudara. Haleluya. Angkatlah tangan saudara dan terimalah berkat saudara dan percaya Tuhan menyertai engkau. Haleluya. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Bagi semua yang mendengar firman Tuhan ini, biarlah Tuhan firman ini menyangkut di hati kami, berakar dan bertumbuh. Sesungguhnya kami ada di zaman yang mirip denganmu. Biarlah kami menjadi jemaat yang seperti Nuh, hidup benar di hadapan dan bergaul dengan Engkau Tuhan, jauh dari segala dosa yang ada di bumi. Terima kasih Bapa, Kau berkati umat-Mu. Angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau ya, dari segala COVID, wabah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati. God bless you. See you again.